Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi perbankan, yaitu tentang giro. Adapun materi yang saya bahas ada 6 topik. Yang pertama yaitu pengertian giro, yang kedua perbedaan antara giro dan cek, yang ketiga pembukaan giro, yang keempat penarikan giro, yang kelima penyetoran giro, dan yang terakhir yaitu ada penutupan giro. Baiklah, langsung saja kita kepada materi pertama, yaitu pengertian giro. Secara sederhana, giro dapat diartikan sebagai sebuah media yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana antar rekening atau dari rekening satu ke rekening lainnya. Rekening giro adalah salah satu produk simpanan bank dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya bisa melalui mesin ATM atau bilet giro. Giro juga dapat diartikan sebagai sebuah surat perintah oleh nasabah yang dikeluarkan untuk lembaga keuangan tempatnya melakukan aktivitas menabung. Pengeluaran surat perintah dilakukan agar proses dalam memindahkan pembukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening yang lain sesuai dalam penyebutan pada bilet giro tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian giro yaitu simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Pada rekening giro memiliki tanggal efektif, tanggal terbit, hingga tanggal jatuh tempo. Tanggal efektif dalam giro yaitu tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Tanggal terbit dalam giro yaitu tanggal ketika giro terbit. Pada saat dilakukan penerbitan, giro tidak bisa secara langsung digunakan. Namun, giro baru bisa digunakan secara optimal pada saat sudah muncul tanggal efektifnya. Dalam giro juga ada istilah tanggal jatuh tempo atau biasa disebut dengan tanggal pakai. Tanggal pakai atau tanggal jatuh tempo ini merupakan sebuah aturan bahwa dana harus diambil sebelum tanggal jatuh tempo atau bisa digunakan dan dipakai, sehingga dana dalam giro tetap bisa dipindahkan ke rekening yang lainnya. Baiklah, materi kedua yaitu perbedaan antara giro dan cek. Perbedaan antara giro dan cek yang pertama yaitu pada bilet giro dana tidak bisa langsung diuangkan, sedangkan pada cek dana bisa langsung diuangkan. Perbedaan yang kedua yaitu pada bilet giro tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif, sedangkan cek hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur. Sumber hukum bilet giro yaitu dari PBI atau Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sumber hukum pada cek yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Perbedaan yang keempat yaitu pada bilet giro, pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai, sedangkan pada cek akan dikenakan biaya materai. Materi yang ketiga yaitu pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro cukup mudah. Syarat yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening pun bisa hampir sama pada saat melakukan pembukaan pada rekening tabungan biasa, yakni dengan melengkapi segala formulir pendaftaran yang disediakan lembaga keuangan. Syarat-syarat pembukaan rekening giro yang pertama yaitu fotokopi identitas seperti KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Syarat pembukaan rekening giro yang pertama yaitu fotokopi identitas seperti KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Calon nasabah tidak termasuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Memiliki nomor wajib pajak atau NPWP, mengisi dan menandatangani formulir pengajuan giro, menyiapkan setoran awal sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan, menyiapkan anggaran dasar atau akta pendirian yang sudah disahkan khusus badan usaha, melampirkan surat izin perdagangan, melampirkan tanda daftar perusahaan, surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan
surat keterangan domisili. Selanjutnya yaitu penarikan giro. Penarikan rekening giro dapat dilakukan melalui ATM maupun dengan bilet giro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan tarik tunai. Selain pemilik rekening giro, pihak yang diserahi bilet giro bisa dapat melakukan tarik tunai. Yang selanjutnya yaitu penyetoran rekening giro. Yang pertama, setoran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai, pemindah bukuan dari rekening lain pada bank, dan atau melakukan transfer dari bank lain. Setoran melalui konter bank hanya akan berlaku efektif jika telah divalidasi atau terbukti atau adanya bukti cetakan data dari sistem bank dan disahkan oleh petugas bank. Yang ketiga yaitu setoran melalui pemindah bukuan dan transfer baru dianggap berlaku efektif setelah bank menerima dana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Yang selanjutnya yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah melalui pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dari nasabah melalui konter bank. Ada beberapa alasan rekening giro ditutup. Yang pertama yaitu nasabah rekening giro tercantum dalam DHN atau Daftar Hitam Nasional. Yang kedua yaitu rekening giro tidak aktif atau dorman. Yang ketiga yaitu berdasarkan peraturan pemerintah, bank diwajibkan untuk menutup rekening giro nasabah. Yang keempat yaitu terjadi atau terdapat hal-hal yang menurut bank telah atau akan mengganggu operasional bank. Yang keenam yaitu memberikan keterangan mengenai data pribadi dan memberikan dokumentasi yang dinilai oleh bank tidak benar. Yang ketujuh yaitu nasabah meninggal dunia atau pencairan dana atau penarikan sisa dana atau saldo dilakukan oleh ahli waris yang sah. Dan yang terakhir yaitu rekening giro bisa ditutup atas permintaan dari instansi atau pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dalam penggunaan giro. Yang pertama yaitu kepemilikan atas rekening giro. Jika ingin melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli dengan jumlah dana keuangan yang cukup besar, bisa menggunakan cek atau bilet giro. Manfaat yang kedua yaitu simpanan yang berbentuk giro dapat ditarik kapan saja nasabah mau, sehingga ketika nasabah membutuhkan dana yang mendadak dalam bentuk dana tunai bisa segera cepat dicairkan. Sebab berbeda dengan deposito yang memiliki jangka waktu dalam pencairannya dengan waktu yang ditentukan. Manfaat yang ketiga yaitu nasabah yang memiliki rekening giro tidak perlu repot-repot untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar, karena nasabah bisa menggunakan cek atau bilet giro. Dalam proses administrasinya bisa dilakukan dengan baik, karena nasabah wajib mendapatkan rekening koran setiap bulannya. Dengan adanya manfaat tersebut, nasabah dapat dengan mudah dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar. Tetapi, selain ada manfaat yang dapat menguntungkan nasabah, tentu juga ada kekurangan pada giro untuk nasabah. Setiap transaksi dengan menggunakan rekening sudah pasti mendapatkan kekurangan tersendiri. Kekurangan giro yang pertama yaitu dalam melakukan pencairan dana harus menggunakan tanggal yang bagus atau efektif giro dan tidak dapat langsung menerima hasil penjualannya bagi penerima giro atau penjual. Sebab nasabah pengguna giro ini tidak dapat langsung mencairkan dana tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu giro yang memiliki tanggal tenggang waktu dalam pencairannya, sehingga bagi para penerima giro harus sering dan rajin dalam mengecek kapan tanggal jatuh temponya. Kekurangan yang ketiga yaitu rentan terjadinya penipuan dalam menggunakan surat giro atau bilet giro serta cek yang isinya bisa saja kosong. Dan yang kekurangan yang terakhir yaitu dalam menggunakan transaksi giro tidak dapat dibatalkan begitu saja jika bilet giro sudah dikeluarkan oleh pihak tertentu.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan pada yang saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.